pikir mau khotbah tentang apa hari ini, but I realize, minggu depan itu camp ya. So I'm thinking kita intro dikit lah ke camp minggu depan. So let's talk about something that relates to camp this year. Jadi ada yang ingat nggak off the top of their head tema garam camp tahun ini adalah apa? Wah, I aja lupa. Jadi untung nggak ingat. Bearing the fruit of the kingdom, ya, okay. Yeah. And does anyone know the verse of this year's camp? Ayat apa? Ya, tema ayat lah untuk tahun ini. It's not a common verse. It's not a common verse. Does anyone know what the verse is for this year? Ada yang ingat gak? Mungkin kan kita ada banyak promotional video, ada banyak flyer-flyer, tapi kayaknya cuma ada satu flyer yang pakai ayat itu. What is it, Icha? You got the flyer there? Well, what's the verse, Icha? Okay, chuck it up there, yeah? Okay, chuck it up there. Matthew 21 verse 43. To be honest, ayat ini agak aneh ya kalau dipakai untuk tema camp. It's a bit weird. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Okay. What does that mean? Ya, artinya apa tuh? Because I assume, ya mumpung Bapak dan Ibu Gembala Karya di sini, kita ngomong dikit. I assume the reason that they chose this verse itu cuman ini ayat satu-satunya di seluruh Alkitab ada kata buah dan kerajaan di satu ayat. Okay? This is the only verse in the whole Bible that has this. Yeah. And the funny thing is, ayat ini sebenarnya bukan tentang buah atau kerajaan, bukan tentang buah, ya, bukan tentang buah. Of course it's about the kingdom, tapi fokusnya bukan tentang buah. The focus is more about the you. Coba bahasa Inggrisnya aja, karena di flyer dan semuanya kan pakai bahasa Inggrisnya. Kita di Melbourne juga jadi pakai bahasa Inggris. Therefore I tell you, the kingdom of God will be taken away from you and given to a nation producing its fruits. Karena di ayat ini Yesus lagi ngomong kepada seseorang kan. Nah, so sebelum kita ngomong tentang bearing the fruit of the kingdom, kita tackle ayat ini dulu. We'll talk about this first. So, who's the you in this verse? Siapa ya yang kerajaan Allah akan diambil dari mu itu siapa? Does anyone know? Yeah, who's the you? Who's the nation there? Kan diambil daripadamu dan dikasih kepada nation, ya, kepada bangsa. So who's the you? Who's the nation? So the you, maybe the Israelites, maybe what does that mean? Okay. Mari kita baca ayat ini dalam konteks ya. Jadi, does anyone know what's happening during this chapter? Matthew 21. What happens during this chapter? Ada yang tahu nggak? So, Matthew 21 verse 1. At the start, itu kita mulai dengan Yesus datang ke Yerusalem on a donkey. Yeah, the very, very famous. It actually starts like verse 5 or 6 or later, but it starts when Jesus is entering Jerusalem on the donkey. So we're close to Easter, yeah? We're pretty close to Easter at this point. The next few days, over the next week or so, Jesus gets crucified. Nah, mulainya sini. And then on the donkey, the crowds are chanting, Hosanna, Hosanna, Hosanna. And then it continues to Jesus in the temple, verse 12, ayat 12 ya, kalau bisa. Ya, Jesus balikan meja, balikan bangku-bangku, because they're turning his house into a market. And Jesus like, nah man, I don't want that. Terus hari kemudiannya, the chief priest, imam, the Pharisees are starting to question Jesus, ask him all these questions. And then, to respond to that, Jesus answers with 2 parables. Ada 2 perumpamaan yang Yesus pakai sebagai respons kepada Farisi-Farisi ini. And the second parable
is the parable of the vineyard owner. And that is where this verse 21:43 comes from. Jadi Matius 21:43 itu sebenarnya dipakai sebagai respons kepada orang-orang Farisi. Imam-imam besar, guru-guru, pokoknya orang-orang Farisi. So, mari kita baca ya perumpamaan ini. Let's start from verse 33. Ayat 33. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat, memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap lalu berangkat ke negeri lain. 34. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hamba itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian tuan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula, tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka. Katanya, anakku akan mereka segani. Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia supaya warisannya menjadi milik kita. Mereka menangkapnya dan melemparkannya ke luar kebun anggur itu lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? So far ini Yesus yang ngomong ya. Yesus lagi ngomong kepada orang Farisi dan imam-imam besar dan guru-guru hukum di situ. 41. Kata mereka kepadanya, ia akan membinasakan orang-orang jahat itu dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya. Sounds familiar ya? Kata Yesus kepada mereka, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru? Hal itu terjadi dari pihak Tuhan. Suatu perbuatan ajaib di mata kita. And then this verse. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. So, the point of this verse, it's not really about the fruit, kan? It's about the you. It's about the person that the kingdom is getting taken away from. It is referencing, jadi kalau lihat ayat ini, terus kita lihat ayat 41. Coba cak, 41. That's what it's referencing. Jadi orang Farisi bilang, oh iya, pasti Tuhan itu membinasakan orang-orang jahat itu dan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain. That is what verse 43 is talking about. Not so much the fruit, but the kingdom of God, because you didn't manage it well or whatever, will be taken away from you and given to another people, another nation. Jadi jangan khawatir, Garam Camp kita nggak bilang, if you go back to verse 43, jadi di Garam Camp kita nggak bilang, kerajaan surga akan diambil daripadamu. Nah, kita bukan you-nya, ya. We're not the you there. We're not the people getting taken away from. We should be the people that we are given the fruit to, the kingdom to. Harusnya kita yang diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Harusnya kita yang itu. Harusnya kita yang itu. Lebih. But are we? Maybe. Sometimes. Not all the time. Maybe on a Sunday. Maybe on a Saturday. But we'll see. We'll see. Yeah. So, according to the verse, we're the other nation. According to the parable, we should be the other farmers. Yang menghasilkan buah kerajaan itu. So, let's move forward a bit. We'll come back to this verse later, ya. Karena ini tema ayatnya Garam Camp, jadi we'll go back to it. Tapi kita
fokus dulu for now kepada menghasilkan buah or bearing fruit. The term bearing fruit itu sebenarnya bisa ada dua meaning ya. Ada dua meaning. Anyway, first of all, does anyone know what bearing fruit means? Itu bahasa Indonya. That's one of the meanings of bearing fruit. Menghasilkan sesuatu kan. It's producing something. It's producing something like how a woman can bear children, bear offspring. So it's something that happens after a process and it comes out. So when you bear something, selalu ada produknya, ada hasilnya. Yeah, I like the Indonesian word for fruit, hasil. You know, it's something that happens at the end. It's not always buah, tapi itu hasil, menghasilkan buah. You know, there's a thing at the end of all the action and the process. Yeah. Now, bearing could also mean to carry. Yeah, in that song, I think that we just heard, there was a bears the name, yeah? So it carries the name. It's like bearing the weight or bearing responsibility. Tapi kayaknya untuk camp kita karena ayat ini we're talking more about the first definition, ya. Jadi bearing adalah menghasilkan sesuatu. Bearing fruit. So buah itu adalah hasil. It is something at the end after the action. That's key. That is key. Your fruit is after the action, not the action itself. Okay? Nah, if I take it a step further, artinya gini. Kelakuan kita bisa baik, tapi buah kita bisa nggak baik. Ya? There's a difference. Karena buah adalah hasil, itu setelah kelakuannya. Ya, buah kita itu has nothing to do sometimes with our actions. Our actions can be good, our actions can be bad, our fruit can always be bad. Bisa aja. Okay? Sebelum kita buka ayat, ya, let's just think about this logically, ya. Let's just think about this logically. Ini sebelum kita buka ayat, ya. What is the one thing that determines fruit? Kalau mau menghasilkan buah harus ada apa? Tanah empuk, ya. Seed. Air. Or maybe the question can be, buah itu datang dari mana? Pohon. Ya. Only one thing determines the fruit. Pohon, kan? Jadi the tree is the core. Fondasinya itu pohon sebenarnya. Ya. Kalau ada pohon apel, you bisa bahasa roh, you bisa doa, you bisa bikin apa aja ke pohon apel itu, buahnya selalu apel. Ya, buahnya selalu apel. No tree, no fruit. Jadi, kalau pohonnya nggak bagus, buahnya juga nggak bagus. Nah, di belakang rumah di Boat Haven ada pohon lemon, ya. Ada pohon lemon, ya. Mungkin ada berapa yang udah pernah coba buah dari sana. Luar biasa itu, that's my fruit, ya. Yeah? That's my fruit, ya. Yeah? Bearing the fruit of Point Cook itu, ya. Yeah? That's me. That's my fruit. Nah. I can pray, I can do whatever I can to that fruit, but it'll always produce lemons. Selalu. So, for good fruit, do you need good actions? Let's say there's already the tree, kan? I trim the tree. Depending on what you do to it, bisa lebih banyak buah atau lebih kurang buahnya, but buahnya tetap sama. Your actions don't determine the fruit. It's the tree. Yeah? So, for good fruit, do you need to do good things to the tree? Do you need good actions? No. You just need a good tree. And then the fruit will be good. You just need a good foundation. So, let's read Matthew 7, verse 15 to 27. Yeah? Does anyone know what is the importance of, or where Matthew 7 is in the Bible? Like what's happening here?
Jadi Matthew 7 is the last chapter of Jesus' Sermon on the Mount. Ya. Matius 5 sampai Matius 7 itu adalah khotbah Yesus di atas gunung apa ya aja lupa. Pokoknya di atas gunung lah, Gunung Kosciuszko mungkin atau Gunung Buller, ya. So it's Jesus' Sermon on the Mount. And this is when Jesus a lot of the famous teachings of Jesus are in these 3 chapters, yeah. The Beatitudes are in here. Blessed are the poor, blessed are the weak, The Lord's Prayer is in the Sermon of the Mount. There's a lot of great things, yeah. Sermon after sermon of Jesus flipping our perspective of what it means to live on this earth. And it's all there. So, this is the last bit of the Sermon on the Mount. Ini yang paling akhir. Ini yang paling akhir. So we'll focus on the end here. Let's start reading. I think a lot of us has probably heard this before, ya. Kita pasti udah pernah dengar perumpamaan ini or this teaching. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. 16. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang membalik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. So ini sama dengan awalnya ayat 16. If you can go back to that chat real quick. Ya, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. So just a tip, if something is repeated in the Bible, artinya it's a bit important, wink wink, ya. It's an important thing that Jesus is trying to say here. Oke, lanjut 1. Bukan setiap orang, so this is right after, ya. Coba 20 lagi, Cak. 20 lagi. Jadi dari ayat ini, jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. And then you go verse 21, langsung. This is exactly the same point Jesus is trying to say. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Ayat 22. Pada hari terakhir banyak orang yang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengarahkan banyak mujizat demi namamu juga. Ayat 23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Nyala daripada aku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Ayat 24, lanjut. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. It's the same point, ya. Ini semua, ini udah coba ayat 24 lagi. Ini udah perumpamaan yang lain, kan? Tapi sebenarnya ini poinnya sama. Poinnya sama. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. 25. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Ayat 26. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya, yada. Okay, so let's go back to verse 22 and verse 23. Ya. Ayat 22, 23. Ya. So, yang aku bilang tadi, yang kita bikin itu
has nothing to do with our fruit. Karena Tuhan gak lihat apa yang kita bikin, Tuhan lihat buah kita. Makanya nanti pada akhir banyak orang yang bilang ke Tuhan, look at what we did. Look at what we did. Itu beda. Look at what we did. That's different to saying look at my fruit. Mereka cuma bilang, oh, look, gue mengusir setan. Gue mengadakan banyak mujizat. Gue bernubuat. Okay, you can do all those things. Tapi buah lu mana? Where's your fruit? Kadang-kadang kita sering samakan buah roh, buah kerajaan dengan the gifts of the Spirit. Ya. We tend to equate the gifts of the Spirit and the fruit of the Spirit. Beda banget. It's different. You can have the gifts of the Spirit. Tuhan kasih ke semua orang kok. Kita semua punya gift-gifting yang beda kan? But we need a process to produce the fruit. You can have the gifts of the Spirit, but no fruit at all. Bisa aja lu bernubuat tapi gak punya kasih. Bisa aja lu bikin mujizat tapi gak ada self-control. God doesn't want you just to do that. God wants you to have fruit. God wants you to have fruit. Jadi makanya dari awal, if you go back to the first verse, ayat apa tuh? Ayat 15. Jesus starts off the teaching with waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyampar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Nah ini nabi-nabi palsu, that's another example untuk about orang yang kelakuannya hebat, kelakuannya luar biasa, kelakuannya kalau cuma lihat kelakuannya aja, wah keren nih orang. Tapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Kenapa? Langsung ke ayat 16. Dari buahnya. It's the fruit. It's not about what you do. It's not about what you do. It's not about what you do. Let's take it to a quick aside ya. Kita lompat ke 1 Korintus pasal 12 ayat 4. Kita baca sampai ayat 11 lah. 1 Korintus 1 Corinthians 4. Oh no, 1 Corinthians 12, sorry. 1 Korintus 12 ayat 4. Oke. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. So, this chapter ini fokus kepada karunia roh ya, the gifts of the Spirit. Ayat 7. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Ayat 8. Sebab kepada seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Ayat 9. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. And so on and so forth ya. Ini sampai ayat 11. Jadi kalau kita baca satu pasal ini, kita bisa lihat bahwa Tuhan telah mengasihkan karunia roh itu untuk membangunkan tubuh Kristus ya. Kita gereja sebagai tubuh Kristus itu kita pakai karunia roh kita untuk membangunkan ya. So it has a use. Gifts has a use. Yeah. And it's important. Gifts are important and I think we should be able to use our gifts wisely. Nah, tapi di ayat terakhir pasal ini it says something interesting. Ya, kita ke ayat 31, I think that's the last chapter. Jadi berusaha untuk memperoleh karunia yang paling utama. Oke? Dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama yang lagi. So what Paul saying here, ya? Ya udah gift-gift ini penting.
Ini penting. But there's something even more important. And remember, ini surat kan? Nggak ada pasal, nggak ada ayat apa. So when they read it out as one long thing. So what is right after this? 1 Corinthians 13. And what's that about? Let's read it, Cak. Let's read. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Ayat 2. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan. Dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. 3. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. So you can have all of these gifts, from chapter 12. Semuanya lu punya ada. But if you don't even bear one fruit, love in this case, you've been on the wrong tree the whole time. Fondasimu udah salah dari awalnya. Ya udah, bisa nubuat, so what? Pohon lu salah. 1 Corinthians 1-3. Ya kalau semuanya ada di situ mungkin agak kecil teksnya. But semua ini bernubuat, menyerahkan tubuh, berkata-kata yang sangat luar biasa. You can do all those things. Tapi nggak punya kasih, no point. You can still bear the wrong fruit. Karena fondasinya salah. Atau tadi 1 Korintus ayat 12, semua karunia roh itu. You can do all those things, but still bear the wrong fruit. Masih saja bisa menghasilkan buah yang salah. And if we go back to Matthew 7:22, just to bring it back a bit, you can do all of these things, but still bear the wrong fruit. Where's your tree? Kamu, pokoknya apa? Pokoknya apa? This is why Jesus doubles down on this point. And then goes to verse 24-27, the story about the builders. Sayangnya di bahasa Indo, coba ke ayat 24, Cak. Sayangnya di bahasa Indo itu nggak ada kata connecting, ya. Coba 2-3 dulu ya, 2-3. Nah, kan ada statement ini. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyala daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. And then ayat 24, gak ada connecting wordnya. Jadi orang kalau baca ini biasanya, it's two different things. Di kitab bahasa Indo juga ada perikopnya kan. So it's like, Jesus talk about one thing and this is something else. Jadi sebenarnya ini connected. Try the English version of 24. Therefore. Itu sebabnya. Right? Because of that, sebabnya ini. This is the therefore. So it's all connected. It's all one point. Di original Greeknya juga there's a connective clause there juga. So I don't know why di bahasa Indo nggak ada. Tapi we digress. Kalau kita lihat kisah ini yang dua orang yang membangun rumah, kalau kita pikir mereka berdua bikin kelakuan yang sebenarnya benar dan masuk akal. They're building a house. There's nothing wrong with that. That's something they needed to do. But what's the wrong thing? Salahnya di mana? Fondasinya. Satu di atas batu, satu di atas pasir. So if you do the right action on the wrong foundation, hasilnya, buahnya nggak bagus. It's not your actions that determine your fruit. It's your tree. It's your foundation.
If you are grounded in God's kingdom, then your fruit should also be of God's kingdom. Ya. Nah, ini udah 1:30, so maybe speed run the rest of this aja. Kita semua tahu ya buah-buah roh. Ya, love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Bahasa Indonya apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ya. Jadi, that's in Galatians 5. Ya. But in those verses, di ayat-ayat itu di Galatia pasal 5, we see something interesting. Yeah. Let's go to Galatians 5:22, Cak. Okay. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera. And so on and so forth. We just talk about that, ya. Jadi ini kan ada kata tetapi situ. So Paul is using this as a reversal of what he said before, ya. But the fruit of the Spirit is, ya. Jadi sebelum Paulus tulis tentang buah roh, dia tulis tentang yang gak baik dong. Ini semua yang baik-baik. Sebelum ini dia tulis tentang yang gak baik. Jadi kalau yang baik itu buah roh, yang gak baik harusnya apa? Daging. Tapi kalau kita lihat itu bukan buah daging. Ayo kita lihat ayat 19 ya. Perbuatan daging. Oke? Telah nyata yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, bla 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 bla. Itu perbuatan daging. Artinya untuk daging kita perbuatan cukup. Untuk daging kita perbuatan cukup untuk memuaskan. Makanya kadang kita pikir perbuatan kita cukup untuk menghasilkan buah. Tapi enggak. Itu cukup untuk daging kita saja. Works is enough for the flesh. But for the spirit, perlu buah. Our spirit needs to bear fruit, not do things. Roh kita perlu menghasilkan buah. Bukan cuman kelakuan aja. So if you think that your deeds are enough to prove that you are led by the Spirit, itu dagingmu yang berbicara. Karena untuk daging ya, kelakuan oke, kelakuan cukup. If you think preaching is enough to prove that you're led by the Spirit, itu dagingmu yang bicara. Karena kelakuan itu cukup untuk daging, bukan untuk roh. If you think that playing music or serving is enough to prove that you're being led by the Spirit, itu dagingmu yang berbicara. No? And if you think that doing things is enough for you to prove that you're being led by the Spirit, what will Jesus say to you in Matthew 7 verse 23? Go away from me, for I never knew you. Yeah. Go away from me, for I never knew you. It's not about what you do. It's your fruit. It's your fruit. That's why we need to be grounded in Christ. You know, we can do all sorts of great things. Ya. Tapi kalau fondasi kita salah, ya udah salah. Kalau dari awalnya udah salah, akhirnya juga bakal salah. If we go back to the garam camp verse, ya, Matthew 21:43. As clunky as it is as a theme, mungkin agak kurang jelas sebagai tema untuk camp. It does bring one message across. Yeah? No fruit, no kingdom. Kalau nggak menghasilkan buah,
No kingdom. No kingdom. So the only way to prove that you are part of the kingdom is through your fruit. Buahmu. Buahmu. That is the key. That is the key. So, to summarize, to bring all of this to an end, yeah, you can have good actions, but the wrong fruit. Kelakuan kita bisa baik, sungguh baik, luar biasa, haleluya. Tapi bisa saja dengan itu hasilkan buah yang gak baik. It's not your actions that determine your fruit, but your tree, your foundation, your root. And if that foundation is God's kingdom, then your fruit will also be that of God's kingdom. Itu artinya bearing the fruit of the kingdom. So, mari kita semua fondasikan kehidupan kita di dalam kerajaan Tuhan, di dalam kehidupan Yesus. Because that way we can produce the fruit that God wants us to produce. Thank you. That's it. Tuhan Yesus memberkati. Thank you.